Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Gavin Ryan dari Teknik Geofisika ITS dengan NRP 5017251026. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang visualisasi data dengan Python. Pada hari ini kita akan melakukan visualisasi data dengan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Dan yang pertama-tama saya akan melakukan yang satu dimensi dulu. Pertama-tama kita harus import matplotlib sama numpy dulu sebagai sebagai sebuah library yang bakal digunakan untuk visualisasi data. Lanjut, kita harus masukkan data untuk memvisualisasi data yang pasti butuh data ya. Jadi ada depth sama resistivity, yaitu ini depth itu kedalaman dan resistivity itu resistivitas. Lalu lanjut kita bikin plottingnya itu dengan plt figure dengan size-nya 5 kali 6, itu 5 ke samping, 6 ke bawah. Terus kita memasukkan resistivity dan depth ke dalam figure atau plottingnya. Lalu kita tambahin seperti X label, Y label, membalikan arah dari sumbu Y, merubah skala sumbu X jadi skala logaritmik dengan plt X scale log. Terus kita menambahkan judul kepada gridnya atau plottingnya. Terus kita tambahin grid kepada plottingnya, kita kasih legend. Terus kita show, terus shift enter. Akan tampil seperti ini visualisasi data satu dimensi. Lanjut kita ke yang dua dimensi. Kita harus import tiga library ini, yaitu NumPy, Pandas, sama matplotlib. Terus kita tentunya masukin data juga. Yaitu depth atau kedalaman, distance jarak, resistivitas dalam ohm. Oke. Terus kita tambahin layer-layernya dan resistivity map dengan np zeros, yaitu sebagai array 2 dimensi yang disiapkan untuk menampung data resistivitas. Terus land depth itu buat mewakili jumlah lapisan kedalaman, dan land distances membuat jumlah titik jarak pada setiap lapisan. Lanjut, kita membuat data frame-nya dengan df pd pandas data frame, masukin resistivity map, terus masukin figurnya dengan plt subplots, size-nya 10 kali 6. Terus apa lagi ya? Extend ini untuk menambahkan keterangan, dan si bar itu buat memberikan warna pada plot dan bar plot. Lalu AX, set, Y label, X label, dan title itu memberikan keterangan pada plotnya. Jadi kira-kira seperti ini 2 dimensi visualisasi data. Kita lanjut ke 3D. Yang pertama kita harus import library lagi, yaitu NumPy, matplotlib, sama MPL toolkit mplot 3D.
Lalu kita harus mendefinisikan kedalaman untuk 4 lapisan, yaitu dalam meter, dengan menggunakan 5 titik. Terus itu 5 titik ini mendefinisikan 4 lapisan. Terus lanjut kita mendefinisikan grid area survey dengan X distances menggunakan NP lane space, dan Y distances juga menggunakan NP lane space. Terus kita juga harus mendefinisikan resistivitas dasar untuk setiap 4 lapisan seperti ini. Lanjut kita membuat array NumPy 3D dalam bentuk kubus untuk menampung data resistivitas, dan dimensinya adalah jumlah lapisan, jumlah titik Y, dan jumlah titik X seperti ini. Lalu kita mengisi kubus dengan data untuk setiap lapisan menggunakan resistivity cube dan segalanya itu, dan menambahkan noise acak agar terlihat lebih realistis. Lalu kita membuat plotting dengan NP mesh grid, X distances and Y distances. Lalu kita menghitung titik tengah kedalaman untuk setiap lapisan guna menempatkan plot permukaan dengan menggunakan ini, Z layers. Lalu kita bikin plot 3D-nya dengan figure sama dengan PLT figure dan size-nya 12x9, dan figure-nya add subplot untuk AX agar 3D. Lalu kita lanjut untuk menormalisasikan data resistivitas untuk pewarnaan yang konsisten di semua lapisan dengan cara menggunakan 2 kode ini, yaitu norm sama dengan PLT normalize dan CMap PLT cm titik rdy 1bu underscore r. Lalu plot setiap lapisan sebagai permukaan harus dipisah dan menggunakan ini. Lalu kita mendapatkan data resistivitas 2D untuk lapisan saat ini, dan plot permukaan kita warnai berdasarkan irisan resistivitas. Lanjut kita mengatur label dan judul dengan AX set X label, Y label, Z label, dan title. Kita balikan zoom UZ agar kedalaman bertambah ke bawah dengan AX.invert underscore Z axis. Lalu kita buat dan tambahkan color bar atau legenda dengan ini, dan terakhir kita plt.show. Lalu akan seperti ini tampilan visualisasi data 3D. Kira-kira segitu aja dari video kali ini. Sekian, terima kasih.